Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan menyampaikan satu tema yang saat ini di Indonesia sedang digalakan, wabil khusus oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama didefinisikan oleh Kementerian Agama adalah satu pola pikir, cara pandang kita, sikap, dan juga perilaku kita dalam kehidupan bersama yang lebih menekankan pada martabat kemanusiaan, berbuat adil, ya, dan untuk kemaslahatan bersama. Tentunya hal ini dengan cara mengejawantahkan, mencoba membumikan ajaran-ajaran yang esensi dari agama. Apakah itu agama Islam, agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, yang tentunya yang ada di Indonesia. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita merenungi, mempelajari secara seksama baik Al-Quran maupun hadis Nabi, dan bahkan juga aqwalul ulama, maka kita akan mendapati bahwa hakikatnya Islam itu adalah agama yang moderat. Jadi sejak dilahirkan itu Islam sudah moderat. Namun pemeluknya kita semua ini kadang ekstrim, ya, tidak moderat lagi, yaitu bisa saja ekstrim kanan, bisa saja ekstrim kiri. Salah satu argumentasi bahwa agama Islam sejak awal itu adalah agama yang moderat, itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dan ini hadis yang akan saya sebutkan ini ada di Sahih Al-Bukhari. Ya. Anas bin Malik mengatakan, Ja'a salasatu rahtin min ashabin Nabi ila buyuti azwaji. Ada 3 kelompok atau 3 orang sahabat Nabi itu berkunjung ke rumah istri-istri Nabi. Salah satunya adalah ke Siti Aisyah, ya, radhiyallahu anha. Sesampainya para sahabat itu ke rumahnya Siti Aisyah, rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka lalu bertanya, ya, kanu yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi. Ya, tentunya Siti Aisyah menjawab, ya kan, bahwa Rasulullah itu sholat 5 waktu, puasa wajib melaksanakan juga. Tetapi selain itu Rasulullah juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, ya, seperti sholat sunnah, puasa sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, dan macam-macam. Semuanya diterangkan oleh Siti Aisyah. Nah, akhirnya para sahabat yang berkunjung tadi itu merasa kagum kepada Rasulullah, sampai-sampai kemudian mereka mengatakan, fa'aina nahnu minan nabi. Di mana posisi kami ini kalau dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah sesungguhnya sudah diampuni kekhilafannya, baik yang masa lalu maupun yang akan datang. Tetapi Rasulullah ini kok masih rajin, ya, puasa sunnah, sholat sunnah, berzikir, baca Quran, dan seterusnya. Lalu mereka, fa'aina nahnu minan nabi. Di mana kami ini kalau dibandingkan dengan Nabi? Singkat kata, akhirnya satu orang dari sahabat, 3 sahabat tadi itu mengatakan, fa'amma ana fa'usalli al-lailan wala arqud. Mulai saat ini saya akan sholat malam dan tidak tidur. Lalu yang kedua mengatakan, wa amma ana
fa'asumu kullad dahri wala uftiru. Saya akan puasa sunnah setiap hari sepanjang tahun, kecuali yang diharamkan tentunya ya, hari-hari yang diharamkan puasa. Nah, yang tidak diharamkan tadi dia akan puasa sunnah terus, wala uftiru, dan saya tidak akan buka puasa. Jadi setiap hari puasa sunnah. Yang ketiga mengatakan wa amma ana fa'atazilun nisaa wala atazawwajuhunna. Saya akan menjauhi kaum wanita dan tidak akan menikah. Kira-kira begitu jumlah. Tujuannya adalah yang ketiga ini tuh selalu sholat, setiap hari sholat, baca Quran, lalu kemudian melakukan berbagai macam ibadah ya. Nah gitu, tidak memikirkan keluarga, tidak memikirkan istri, tidak memikirkan juga anak-anak, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya para sahabat tadi ya, tiga yang punya rencana yang semacam itu, ya terlihat baik, ya kan? Orang yang mau sholat terus, di malam hari tidak tidur, puasa terus, ya kan? Tidak pernah buka, ya kecuali di hari-hari yang haram tentunya, ya. Dan yang ketiga ingin terus beribadah tanpa harus diganggu oleh keluarga, kira-kira. Nah, ini seakan-akan baik. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga mendengar sebenarnya di belakang, ya di dapur itu beliau mendengar kalau para sahabatnya mengatakan ini dan itu. Akhirnya Rasulullah datang, kemudian beliau menyampaikan, qad sami'tu annakum kuntum taquluna kadza wa kadza. Saya sudah mendengar kalau kalian mengatakan begini, begitu dan begitu. Ketahuilah wahai para sahabat, ya ashabi, ya i'lamu annani akhsyakum lillah. Saya ini orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atqakum lahu, dan orang yang paling bertakwa. Paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnani, tetapi saya usalli lailan wa arqud. Saya salat malam tapi juga tidur. Karena memang mata kita semua itu punya hak untuk beristirahat. Wa asumu, dan saya berpuasa hari ini, wa uftiru, besok buka, karena badan kita, perut kita itu juga punya hak. Nah, kalau bahasa sekarangnya kita butuh protein badan kita ya. Kita butuh lemak, kita butuh karbohidrat, kita butuh ini, butuh itu dan macam-macam. Itu melalui makanan itu. Jadi kalau berpuasa terus itu ya berarti kita tidak memperhatikan hak badan kita. Dan yang saudara juga ketahui, wa atazawwajun nisa, dan saya ini menikah dengan wanita. Itu ada Siti Aisyah, sebelumnya ada Khadijah ya, Siti Khadijah dan seterusnya. Karena memang manusia itu, di dalam diri manusia ada namanya nafsu yang harus diarahkan kepada yang benar, ya, ini pernikahan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan moderatnya saya itu tadi ya, tradisi saya yang moderat tadi, kebiasaan saya, sunnah saya yang moderat tadi, falaysa minni, maka orang tersebut tidak masuk dalam umatku. Meskipun ini ungkapan yang terakhir ini perlu kita pahami secara baik, tapi di lain kesempatannya. Nah, intinya dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa sejak awal Islam mengajari kita untuk berpikir dan bertindak secara moderat dalam hal beragama. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.